illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah. Para asatidz, para guru, para hujjah, jamaah sekalian Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah takdirkan kita semua berada dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak sama-sama tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semoga hadirnya kita di majlis ini, di tempat yang Allah muliakan, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia dan Allah sempurnakan kemuliaan kita di akhirat nanti. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa, raga, harta mereka, waktu mereka dan apa yang mereka miliki untuk berkhidmah, berkorban demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian insyaallah kita istiqamah di atas kalimat itu, dan moga-moga dengan itu semua insyaallah kita semua kelak layak dan pantas untuk meminta dan memohon syafaat kepada Allah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak bosan-bosan dan terus istiqamah dan semangat untuk mengkaji daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaulan, ucapan, wa fi'lan atau perbuatan, atau taqriran atau ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih pada pagi hari ini. Masuk berikutnya pada babu fadlil adzan. Bab tentang keutamaan azan, mengumandangkan panggilan, mengajak manusia untuk datang ke rumah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara jamaatan, berjamaah. Ini ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan azan, bahkan nanti dijelaskan keutamaan muadzin. Mana muadzin kita di sini? Ah, ini dia. Sengaja saya tanya langsung dia kena muadzin nih. Muadzin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kita lihat hadis-hadis beliau tentang
keutamaan azan yang pertama, kemudian nanti keutamaan muadzin. Jadi bab demi bab sudah kita lewati, masuk kita kepada bab ini nih. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan dan bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih." Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia mengetahui. An-nas di sini yang dimaksud adalah orang-orang beriman, orang-orang muslimin, mukminin. Kata an-nas menunjukkan yang diharapkan oleh Nabi itu seandainya mereka ini mayoritas paham gitu. Jadi ingin Nabi SAW ini kita semua memahami keutamaan. Apa? Ma fin nida, keutamaan yang ada pada an-nida, panggilan. Panggilan apa? Bukan panggilan biasa. Fin nida, panggilan untuk melaksanakan salat berjamaah. Berarti nida yang dimaksud di sini adalah azan. Kalau seandainya kita mengetahui keutamaan dalam azan tersebut, wasafil awal, dan keutamaan as-saf al-awal, artinya saf, bahasa kita saf. Ya, sesuai dengan teks hadisnya, saf, ya saf. Ya. Kalau kita lihat di masjid itu ada tulisan saf, enggak ada tulisannya barisan, itu enggak ada ya. Ya, saf, terjemahkan ke bahasa kita saf. Safil awal, seandainya kita mengetahui keutamaan azan dan saf pertama dalam salat, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian mereka tidak dapat meraih keutamaan tersebut kecuali an yastahimu alaihi, kecuali dengan melakukan undian, lastahamu alaihi, pasti mereka akan berebut, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mengikuti undian. Sekarang nih jumlah jamaah ini kan subhanallah. Kalau seandainya semua mau pada saf pertama, kira-kira nampung enggak? Semua ini saya mau saf pertama, gitu. Kira-kira nampung enggak? Enggak nampung. Lalu bagaimana caranya agar yang bisa berhak untuk pada saf pertama? Kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu keutamaannya, ya udah kalau gitu kita undi aja. Ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang berhak di saf pertama. Itu umpamanya di sini nih. Saf pertama berapa nih kira-kira? Berapa orang? 25. Kan enggak semuanya nih bisa dapat di saf pertama. Kalau begitu, siapa yang namanya keluar, 25 orang ini, dia yang berhak di situ. Saya belum temukan tuh di masjid begitu. Ada enggak? Ya, berlomba-lomba dulu-duluan, enggak mau didahului orang lain. Akhirnya ya udah semuanya pada mau, terus gimana? Kan enggak nampung. Gini aja dah kata ketua DKM, kita undi aja. Siapa yang keluar namanya, dia yang saf pertama. Tapi kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu, berarti masalahnya di mana nih kita? Ya. Kenapa masih ada saf pertama kosong? Silahkan Pak. Oh, kan? Didahulukan orang lain. Ya kan? Apa kata Nabi? Lau seandainya. Berarti masalahnya kita ini pada tidak mengetahui keutamaannya. As-sadiqul masduq, ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tahu perkara gaib, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya, fadilahnya. Ya Rabbi. Ya, satu kali kita berada di saf pertama, ya. Kemudian
seandainya dibayar untuk urusan dunia kita, ya Rabbi, ya, enggak perlu lagi kita berusaha. Ya, hidup enak, hidup tenang, tinggal menikmati kira-kira gitu. Tapi ini masalahnya, kita tidak mengetahui keutamaan itu. Siapa yang mengetahuinya? Kecuali mereka-mereka yang kemudian memiliki basirah, basirah, mengetahui keutamaan itu. Ya. Itu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam banyak hadisnya tentang amalan ini yang akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian kita terus dimotivasi agar terus berlomba-lomba pada panggilan azan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang azan ini. Wa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Nah, ini terkait dengan azan. Sesungguhnya azan tersebut yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, seandainya suara ini didengar, ya, didengar oleh seluruh makhluk, baik dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia, dan memang siapapun yang mendengar kalimat ini dari golongan bangsa jin, kemudian bangsa manusia dan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, kata Nabi, maka nanti di akhirat dia akan datang menghadirkan persaksian untuk orang yang mengumandangkan azan tersebut. Ya Allah. Pernah ada yang berlomba-lomba, jangan pegang mic. Kenapa? Saya yang azan. Yang lain bilang, enggak, saya aja yang azan. Ada yang kemudian rebut-rebutan untuk jadi muadzin. Silakan. Suara saya. Kalau seandainya kita tahu keutamaan itu, ya Rabbi, mungkin kita akan daftar tuh. Saya udah jadi muadzin tetapnya Masjid Raya nih. Ya. Bukan orang yang kita cari, ya mungkin kita yang daftar. Mau terikat di masjid untuk terus menjadi muadzin. Ya. Karena kita ini sekarang bicara tentang bab ini. Ya, tetap bab an-nida, azan. Lain nanti bab salat, kemudian lain bab tentang sedekah, bab puasa, punya keutamaan-keutamaan sendiri. Ketika muadzin itu memanggil tuh, suaranya keras, ya. Dulu di zaman Nabi itu enggak ada pengeras suara seperti ini. Dipilihlah Bilal bin Rabah. Itu orang sahabat dari mana? Habasyah, Ethiopia. Itu sahabat yang suaranya subhanallah keras. Apa sebab? Karena memang semakin luas, jauh jangkauan suara ini, maka semakin banyak nanti makhluk Allah di akhirat yang akan memberikan persaksian. Nah, termasuk ini sekarang ada pengeras suara muadzin, azan. Ya, kalau enggak pakai pengeras suara, paling yang dengar, kalau ada tetangga kanan kiri masjid, paling itu yang dengar. Ya kan? Sekarang pakai pengeras suara. Ya, sampai mana nih jangkauan suara itu didengar tuh sama makhluk-makhluk Allah, bukan hanya sekadar manusia, bukan hanya sekadar bangsa jin, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, nanti akan datang di akhirat menghadirkan persaksian itu, bahwa dulu fulan ini telah menjadi muadzin, mengumandangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah itu persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid. Nah, ini keutamaan. Subhanallah. Jadi yang muadzin berarti, wah, saya lagi dibela sama ustaz tuh. Wah, selama ini saya enggak diperhatiin katanya. Tuh, ternyata saya dibela. Jadi ada keutamaan, subhanallah. Nah, kalau muadzinnya tiba-tiba enggak ada, ya udah.
Tahu nih muadzinnya kemana? Oh, mungkin lagi ada tahu kemana kira-kira begitu. Ambil mikrofon, azan. Ya, ada keutamaannya. Dulu sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang awalnya seorang budak yang tidak dipandang di zaman jahiliyah, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah. Sahabat ini yang dulu enggak dianggap, mohon maaf, kulitnya hitam. Yang beliau katakan, yang kami banggakan di hadapan orang-orang Arab cuman gigi kami aja katanya yang putih, yang lainnya hitam. Tapi Allah muliakan beliau ni, wabil khusus Bilal bin Rabah, menjadi muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti siapa yang betul-betul ikhlas karena Allah mengumandangkan azan, maka insyaallah nanti bersama Bilal bin Rabah insyaallah. Ya. Nah, ini keutamaannya. Nah, seandainya kita tahu keutamaan itu kata Nabi, niscaya kita akan melakukan undian, ya, untuk mendapatkan shaf pertama dalam salat dan ingin mengumandangkan azan. Kemudian lanjutan hadisnya, walau ya'lamu ma fi tajhir lastabaqu ilai. Kalau seandainya umatku tahu keutamaan fit tajhir. Tajhir itu adalah datang lebih utama, lebih dahulu di masjid untuk melaksanakan ibadah salat, maka pasti mereka akan berlomba-lomba terlebih dahulu datang ke masjid. Seandainya kita tahu keutamaannya. Sekarang gini, kalau ada orang yang berwudunya setelah berkumandang azan. Oh, sudah masuk waktu sholat. Akhirnya bersegera untuk berwudu melaksanakan ibadah sholat. Dia berwudu setelah sholat, setelah kumandang azan. Terus ada satu lagi jamaah, belum terdengar azan dan memang belum masuk waktu, dia sudah berwudu. Berwudu di sini sudah dia niatkan, yang namanya wudu ya mau salat. Baik. Pertanyaan saya, kira-kira mana yang lebih besar pahalanya, yang berwudu sebelum Bilal atau muadzin mengumandangkan azan, mengingatkan masuk waktu, atau yang sudah masuk waktu, mau sholat, wudu? Kira-kira mana yang lebih besar pahalanya? Yang sebelum azan. Baik, kalau begitu kita lihat. Sama tanya lagi, mana lebih besar pahala ibadah yang wajib atau yang sunnah? Ibadah yang wajib itu lebih utama. Ibadah wajib lebih utama. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa yang sebelum masuk waktu dikumandangkan azan dia berwudu, dalam pandangan ulama itu sunnah. Kalau sudah masuk waktu dan dikumandangkan azan, kemudian karena wajib sholat, maka wudu pun menjadi wajib. Berarti wudu itu wajib. Wudu itu wajib. Lalu kenapa mengatakan bahwa orang yang berwudu sebelum masuk waktu sholat itu lebih besar pahalanya? Nah, inilah tentang keutamaan tadi. Ada amalan yang sunnah tersebut lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Apa itu? Kalau dengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh udah masuk waktu. Dibilangin sama ibunya, Pak, udah berhenti apa? Tuh udah azan. Akhirnya dia berhenti, ya, melakukan aktivitasnya langsung wudu. Nah, ini dia melakukan sesuatu hal yang wajib. Karena sholat itu wajib, maka perkara yang
dilakukan sebelum salat yang tidak sah salat kita kecuali dengan ini, maka dia menjadi wajib. Karena enggak sah salat kita tanpa wudu. Salat itu wajib, maka wudu itu wajib. Nah, dia udah melakukan yang wajib tuh, masuk waktu salat. Tapi ada orang yang wudu sebelum masuk waktu salat, itu sunnah. Lebih besar pahala sunnah di amalan ini. Ada orang yang sudah siap-siap masuk waktu salat, dia udah wudu. Padahal muadzin belum mulai azan. Inilah, kalau seandainya kita mengetahui keutamaan lebih dahulu datang itu pitajir itu adalah belum masuk waktu. Ya. Lagi-lagi permasalahan kita itu adalah tidak tahu keutamaannya. Ya Allah, kalau seandainya dibuka rahasia itu oleh Allah, diperlihatkan keutamaan-keutamaannya langsung, subhanallah. Pasti kalau waktu zuhur sekarang jam berapa? Zuhur. Katakanlah subuh. Subuh itu jam 4.27. Ya kan? Nah, itu masuk waktu. Kalau seandainya Allah perlihatkan itu balasan pahala orang-orang yang lebih utama, lebih dahulu datang ke masjid, jangankan jam 4, Pak. Ya, jam 3 kayaknya udah penuh masjid. Sama seperti di Mekah, Madinah, Pak. Kalau mau sholat di raudhahnya, datang 2 jam sebelumnya enggak dapat. Nunggu, bila perlu habis sholat isya diam di situ. Ya, ngantuk-ngantuk enggak apa-apa di situ, biar tetap dapat di raudhah. Yo, kenapa orang berlomba-lomba di situ? Karena memang di situ kita paham betul keutamaannya. Di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita rela tuh berjam-jam duduk di situ, berzikir, bertasbih. Seandainya kita melihat tempat-tempat ibadah kita itu seperti keutamaan-keutamaan tadi, keutamaan bagaimana kita memiliki semangat seperti ibadah di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masjid-masjid kita insyaallah makmur. Amin. Ya, tentunya enggak bisa kita samakan, ada keutamaan sendiri. Masjidil Haram Makkah, kemudian Raudhah, Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agar kita kemudian bersemangat, ya. Kemudian lanjutan hadisnya, walau ya'lamu ma fil atamati was-subhi la'atahuma walau habwa. Kalau seandainya umatku itu tahu keutamaan salat berjamaah fil atamah, salat isya. Salat isya. Was-subhi, dan salat subuh. La atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan datang salat berjamaah di waktu isya dan di waktu subuh, walaupun harus dengan merangkak. Nah, ini sering kita dengar hadis ini. Kalau seandainya kita tahu keutamaannya, niscaya kita akan datang walaupun harus dengan merangkak. Kira-kira kenapa kata Nabi merangkak ini? Menunjukkan memang sesulit apapun kita bisa sampai ke tempat itu, kita pasti lakoni. Sesulit apapun. Kata merangkak itu pertama mengirim pesan bahwa kalau seandainya ya kau nggak bisa jalan, ya, tapi harus merangkak, pasti kita akan merangkak. Atau kata ulama nih, kalau seandainya kamu terancam nih, ya, orang itu kalau perang itu ini, ya kan, pasukan kalau lagi perang itu dia tiarap kan, wah, kenapa? Dia nggak berdiri, tahu kelihatan cepat kena. Dia tiarap. Kalau seandainya kau terancam nyawamu, ya, kemudian banyak halangan dan rintangannya, kau akan selamat sampai di situ kecuali dengan merangkak. Pasti kita akan lakoni itu. Jadi rintangan, halangan, cobaan itu nggak lagi nampak, nggak lagi terlihat. Apa sebab? Karena yang nampak itu adalah keutamaan yang Allah perlihatkan.
Tapi sampai hari ini pernah ada lihat jamaah merangkak ke masjid? Hah? Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang setiap tahun merayakan daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan seperti ini, maka insyaallah kita harus kemudian lebih yakin, lebih semangat dan membuktikan kecintaan itu bukan hanya lewat lisan, tapi bagaimana apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita mampu mengamalkannya. Kecuali sudah berat, ada uzur yang betul-betul menghalangi kita datang dan sampai ke masjid, barulah kemudian kita salat mungkin di rumah atau di tempat lain. Kalau dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada uzur, maka ingat hadis ini. Seandainya kita tahu keutamaannya itu, keutamaan azan dan datang ke masjid, maka segera kita penuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam hadis ini al-atamah, yaitu waktu isya dan di waktu subuh. Apa sebab? Kenapa kira-kira disebutkan waktu isya? Waktu isya ini biasanya manusia sudah siap-siap untuk istirahat. Ya. Karena sudah siap istirahat, tidur, wah udah enaknya salat di mana? Udah enaknya salat di rumah saja. Biasanya itu pilihan manusia. Kemudian yang kedua, waktu subuh. Kenapa disebut waktu subuh? Karena di waktu subuh inilah mayoritas, kebanyakan orang masih terlelap dan menikmati istirahatnya. Isya sudah siap-siap istirahat karena lelah capek bekerja, dan di waktu subuh dia sedang istirahat berat. Nah, kalau perkara dua yang berat ini mampu ya kita lakukan, maka semakin besar pahala keutamaan yang Allah berikan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Besar dan kecilnya balasan pahala itu sesuai dengan besar dan kecilnya ujian, rintangan, cobaan, halangan. Ya. Dan ini pembuktian iman. Ya. Dan di antara, mohon maaf, di antara tanda-tanda orang munafik atau ada kenifakan di dalam hatinya adalah orang yang berat melakukan dua ibadah ini di masjid. Ya, tapi jangan nanti tiba-tiba siapa yang nggak pernah datang ke sini nih ya? Oh bapak itu, sini, ente munafik ente. Kata siapa? Kata ustadz itu. Apa sebab nggak pernah datang ke masjid? Jangan. Ini buat kita. Jangan sampai ada benih-benih kenifakan dalam hati ini. Benih-benih kemunafikan di sini. Munafik itu orangnya. Ya. Nifak itu adalah sifat tadi. Ini buat diri kita. Kalau menunjuk orang, menyalahkan orang, itu mudah, gampang. Tapi menyalahkan diri sendiri ini kan yang sulit. Mengintrospeksi, memuhasabah, mengoreksi diri sendiri yang sulit. Ya Allah, jangan sampai nih. Kalau sudah terasa nih, kok malas belakangan ini ya ke masjid. Terutama di waktu subuh berat bawaannya. Apalagi waktu isya. Astagfirullah. Jangan-jangan benih kemunafikan sudah ada dalam hati ini. Bersihkan, bersihkan. Ya. Dan para ulama mengatakan kalau engkau ingin menghirup udara segar, maka bangkitlah di waktu subuh, salat berjamaah. Apa sebab? Karena udara itu belum tercemari oleh nafasnya orang-orang munafik, kata para ulama. Karena orang munafik waktu subuh masih terlelap tidur. Ini kita bicara bukan di luar Islam, karena ada orang yang lihat KTP-nya, namanya siapa? Saleh. Namanya Muttaqin. Apa ada Pak Saleh di sini? Hah? Ada Pak Saleh? Mohon maaf Pak Saleh, mohon maaf. Ya. Pak Muttaqin apa? Namanya Pak Saleh, Pak Muttaqin. Ya, tapi tidak pernah nampak, tidak pernah terlihat di masjid. Hati-hati. Nah, agar kemudian ini kita menghindari diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Nabi SAW mengisyaratkan tentang keutamaan muadzin. Ya.
keutamaan-keutamaan muadzin Nabi sebutkan di antaranya adalah atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ini terkait muadzin. Orang yang paling panjang lehernya nanti di akhirat itu adalah para muadzin. Yang paling panjang lehernya, atwalu a'naqan. Yang paling panjang lehernya. Kenapa? Kenapa yang paling panjang lehernya? Apakah memang nanti itu panjang lehernya begitu? Baik, coba kita lihat hadis ini. Mohon maaf. Perempuan biasanya yang cantik itu yang pendek lehernya atau yang panjang lehernya? Oh, yang iya, kan begitu kata orang. Betul nggak? Iya. Itu satu. Kedua, kalau sekarang umpamanya ada binatang-binatang yang berkumpul di situ. Seluruh binatang berkumpul. Di situ ada gajah, tubuhnya gede. Kira-kira makhluk apa yang paling cepat kelihatan? Kalau semua makhluk binatang berkumpul? Jerapah. Kenapa, Pak? Nah, itu masalahnya. Ini tadabbur, bukan tadabbur Al-Quran, tadabbur hadis. Jadi nanti segitu banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari lahirnya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul sampai hari kiamat nanti, berapa miliar jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul tuh umat Nabi. Lalu bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya? Mereka yang senantiasa menjaga wudunya ada tanda-tandanya, wajah bercahaya. Oh, itu mereka-mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Tapi ada umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi langsung kenal mereka. Yang dulu semasa hidup di dunia menjadi orang yang mengumandangkan an-nida, azan. Dan apa? Dilihat. Oh, ternyata mereka itulah umat Nabi. Sebagaimana kita melihat jerapah di antara kelompok binatang-binatang yang lain. Begitulah Nabi nanti akan mengenal kita. Mungkin orang ini wajahnya tidak bercahaya orang yang senantiasa menjaga wudunya. Tapi dia punya maziyah, dia punya keutamaan, keistimewaan. Ya. Orang yang menjaga wudunya nanti diberikan keistimewaan, dikenal oleh Nabi. Nampak wajah-wajah mereka bercahaya. Dari jauh Nabi lihat, oh ini umatku yang senantiasa menjaga wudunya. Wajahnya bercahaya. Oh ini umatku yang menjadi muadzin, diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Apakah muadzin yang mengumandangkan azan mengajak manusia untuk salat berjamaah atau imam yang memimpin salat? Nah, kira-kira mana yang lebih utama? Muadzin atau imam yang memimpin salat? Muadzin. Muadzin itu yang ngajak orang. Baik, kita pakai dulu. Muadzin yang mengajak orang. Gara-gara muadzin ngajak orang, ngumpul manusia dipimpin oleh satu orang untuk salat berjamaah. Tapi dia yang pertama kali ngajak. Al-Quran menyebutkan, dan ini riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ayat ini turun menjelaskan tentang keutamaan muadzin. Yaitu di dalam surat Fussilat ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik ucapannya? Ayat ini Al-Quran turun berkaitan tentang muadzin. Siapakah orang yang paling baik ucapannya? Yang mana dia menyeru manusia. Da'a ilallah, mengajak manusia untuk mengibadahi Allah. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah para dai, ya, yang menyeru dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan ayat ini turun terkait tentang muadzin. Apa sebab? Karena orang yang paling jujur
dengan apa yang dia ucapkan dan dia ajak itu muadzin, Pak. Ayo bersedekah, bersedekah, belum tentu bersedekah. Ya mungkin ada halangannya. Ayo kita puasa sunnah, belum tentu dia puasa sunnah. Mungkin ada halangan dan sebagainya. Tapi kalau muadzin dia beda dengan apa namanya tuh Pak, yang kalau ngajak orang, ayo ke Blok M, Pulau Gadung. Apa? Connect. Kondektur. Kondektur tuh ngikut, Pak. Tuh ada tuh yang di terminal tuh. Calo ya. Pulau Gadung. Naik. Penuh bisnya, bisnya langsung ke Pulau Gadung, dia masih di situ. Muadzin itu tidak begitu, Pak. Allahu Akbar, dia azan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Pernah lihat muadzin kemudian mana nih muadzinnya? Ya, ternyata dia ngajak salat, dia enggak ikut salat berjamaah. Ada. Kalaupun ada oknum itu, Pak. Ya, oknum pura-pura jadi muadzin. Tapi muadzin itu dia yang azan, dia mengumandangkan, dia yang qamat, dia langsung salat. Itulah keutamaannya. Ya. Ini panggilan yang paling jujur. Dia mengajak manusia untuk salat dan dia ikut salat di situ. Ya. Nauzubillah, jangan sampai seperti tadi tuh, maklar tuh. Ya. Ayo. Dia ngajak tapi ternyata orang sudah sampai di tujuan, dia masih di situ. Ya. Dan muadzin tidak seperti itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang paling baik dibandingkan dengan orang yang da'a ila Allah, dia menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini adalah para dai, kedua ada mengatakan panggilan azan. Ya. Kemudian para ulama mengatakan lebih utama imam. Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Imam, apa sebab? Karena secara khusus ya Nabi mendoakan untuk imam. Para imam itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kemudian ya harus ini sebagai motivasi juga buat kita. Ayo semua pantaskan diri kita bisa mengimami salat jamaah. Bagaimana caranya? Ya mungkin kemarin saya sudah sampaikan di majelis Muhajirin. Maka imam ya harus baca Al-Quran yang fasih. Belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid, sehingga ketika menjadi imam pantas layak dengan bacaan kita untuk kemudian mengimami manusia dalam salat berjamaah. Ya. Nabi SAW mendoakan imam dalam sebuah hadis, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam yang mengimami salat berjamaah dan ampuni orang-orang yang mengumandangkan azan. Yang disebut pertama kali itu al-imam. Ya, al-imam di sini maksudnya imam salat. Jadi subhanallah. Imam yang memimpin manusia untuk salat berjamaah itu setiap dia menjadi imam dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Doa apa? Agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perkara yang lebih baik melainkan hidayah. Enggak ada yang lebih baik dari itu. Ya, yang paling baik itu adalah dapat bimbingan Allah yang kita sebut dengan hidayah, yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kita berulang kali minta Allahumma ya Allah ihdina, berikan petunjuk. Belum tentu doa kita diterima oleh Allah. Ya, tapi kalau Nabi yang doakan kira-kira diterima tidak? Iya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah meninggal dunia, dia sudah doakan. Maka siapapun yang kemudian menjadi imam masuk mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga kalau muadzin didoakan oleh Nabi, Allahumma ighfir lil muadzin, tapi disebut belakangan oleh Nabi. Ya Allah ampuni muadzin. Ya, makanya kalau ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, salah satu caranya ya udah cincai aja sama muadzin di sini. Memang ente punya giliran ya, saya aja yang muadzin gitu. Ya. Lagi muadzin enggak ada, azan. Masya Allah, dapat tuh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan agar diampuni dosa-dosa kita oleh Nabi. Ya. Oleh Nabi yang doakan kita. Nah, disebut pertama kali urutannya adalah al-imam, baru muadzin. Ini kata ulama menunjukkan bahwa yang lebih utama itu imam. Kemudian dalil ulama yang mengatakan imam itu lebih utama karena Nabi SAW beliau tahu keutamaan azan, tapi tidak azan. Dia suruh Bilal menjadi muadzin. Nabi SAW yang menjadi imam. Karena Nabi menjadi imam, maka tidak ada keutamaan yang lebih utama dibandingkan sesuatu amalan yang dilakukan dan diprioritaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi imam dalam salat. Ya. Dan menjadi muadzin, barakallah. Nah, jadi ini sebenarnya agar kemudian kalau terkait dengan imam agar kita termotivasi. Ya, termotivasi agar pertama memahami hukum-hukum salat. Ya, jangan sampai menjadi imam kita tidak paham tentang apa-apa yang terkait dengan salat. Apa yang membatalkan salat? Kalau kita batal bagaimana caranya? Ya kan? Imam jadi imam, kemudian batal salatnya. Maka bagaimana caranya? Dia tafarruq, dia keluar dari jamaah. Siapa yang menggantikan? Orang yang di belakang imam. Maju menggantikan imam dalam salat. Kemudian kalau seandainya dia lupa daripada perkara-perkara dalam salat, dia tahu cara menggantinya dengan sujud sahwi. Dan ini harus dipahami. Jangan sampai kemudian pernah terjadi ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih datang ke Baghdad. Beliau Imam Syafi'i datang ke Baghdad ingin bertemu dengan Al-Imam Hasan Asy-Syaibani. Mampirlah di sebuah masjid, dia orang baru di situ. Salat di belakang imam. Kemudian imam ini lupa tasyahud yang pertama. Ya, lupa tasyahud yang pertama, dia lupa. Dalam riwayat bukan tasyahud pertama, mestinya dia harus bangkit dalam salat untuk mengambil rakaat yang keempat, tapi dalam rakaat ketiga kemudian tasyahud dan kemudian salam. Ya jamaah, kata Nabi, ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Apapun gerakannya udah ikuti aja. Seandainya sudah kita tegur, subhanallah, subhanallah, dia masih terus, maka makmum enggak boleh tafarruq. Keluar dari jamaah enggak boleh, tetap ikuti aja. Yang namanya imam ikuti. Ya Imam Syafi'i tadi tegur, dia tetap salam. Dia ikuti Imam Syafi'i. Ternyata apa? Setelah itu ramai nih jamaah. Kenapa kau jadi imam? Enggak tahu yang harus kamu lakukan kalau kamu salah. Mestinya kan harus bangkit. Nah, kalau lupa bilangan, maka ganti dengan sujud sahwi. Nah, akhirnya kemudian Imam Syafi'i mengajarkan tentang bagaimana pelaksanaan apabila seseorang lupa dalam bilangan rakaat. Dan subhanallah, ini orang yang menjadi imam saat itu, dia belum paham tentang hukum-hukum fikih, kemudian terkenal menjadi muridnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Nah, dalam perkara ini berarti kita harus paham ketika menjadi imam, kalau salah bacaan atau kemudian ada yang terlupa, bagaimana kemudian kita sempurnakan dengan sujud sahwi, pantaskan seperti itu. Agar kemudian kita mendapatkan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan imam ini lebih utama daripada muadzin.
Karena Nabi SAW menjadi imam, bukan menjadi muadzin. Kalau seandainya muadzin itu lebih utama dibandingkan imam, niscaya Nabi pun akan azan gitu. Nah, tapi dia berikan tugas itu kepada siapa? Bilal bin Rabah, dan satu lagi muadzin Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah itu kita hafal. Muadzinnya Nabi Muhammad SAW dua. Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi jamaah sekalian yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi hari ini babu fadlil adzan, keutamaan adzan. Bagi ada yang ingin bertanya sampai menunggu waktu, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, keutamaan masalah datang lebih awal datang. Ya. Adabnya harus dulu Pak Ustaz. Ya. Kemudian kita laksanakan sholat wajib. Ketika belum ada, berarti kan sudah wudhu dulu. Yang kami tanyakan, apakah sudah dapat keutamaan wudhu ketika dia sudah berada di masjid Ustaz? Sudah berada di masjid, apa kita ketika ada kita wudhu lagi cukup, tidak usah wudhu lagi. Kemudian yang kedua, masalah adzan Pak Ustaz. Adzan ini kan sudah ada tugasnya Pak Ustaz. Sudah ada tugasnya, sehingga kita ini kan nggak kalau kita ada. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan keutamaan adzan Pak Ustaz? Iya. Karena kan ada juga orang yang selama hidupnya nggak pernah adzan. Ya, Masya Allah, sampai lupa. Ya. Apakah ada keutamaan ketika kita tidak adzan mendapatkan keutamaan adzan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa apabila seseorang berwudu sebelum masuk waktu salat itu memang mendapatkan keutamaan. Ya, pahala lebih besar daripada yang berwudu setelah masuk waktu salat. Seandainya Bapak sudah berada di masjid dan itu belum masuk waktu salat, kemudian berwudu, kumandangkan azan, ingin berwudu lagi. Begitu kan? Ingin berwudu lagi, apakah mendapatkan keutamaannya? Islam itu tidak memberatkan. Ya, tidak harus mengulang wudunya karena sudah wudu tadi. Adapun kalau mentajdid wudu artinya memperbaharui wudu. Pertama, karena khawatir saya tadi batal atau tidak ya. Ya. Kalau dia ragu, tapi lebih yakin dia, yakin bahwa saya enggak batal. Akhirnya dia tajdid wudu. Itu mendapatkan keutamaan memperbaharui wudu. Karena ada perintah Nabi SAW, orang yang nanti dimudahkan di akhirat dan mendapat cahaya di akhirat, di saat orang berada dalam kegelapan, orang yang mendapat cahaya itu adalah orang yang sering berwudu. Nah, sering berwudu ini maksudnya sebenarnya bukan sering berwudu, wudu lagi, tidak. Tapi orang yang menjaga ibadah. Salat wajib dan menjaga ibadah salat sunnah. Karena tidak bisa dilakukan dua ibadah ini, baik salat wajib ataupun ibadah sunnah, salat sunnah, kecuali dengan wudu. Tapi Nabi tidak menyebut salatnya, menyebut wudunya. Dia memperbanyak wudu. Nah, memperbanyak wudu itu maksudnya adalah mereka yang senantiasa menjaga ibadah wajib dan ibadah sunnah dalam perkara salat. Nah, kalau kita ingin mentajdid wudu, memperbarui wudu, boleh Pak. Ya, tapi jangan itu kemudian memberatkan. Ya. Apalagi kemudian di saat kita hemat air umpamanya. Ya kan? Di saat hemat air, maka sesuatu mentajdid wudu ini bukan menjadi prioritas berarti. Ya. Yang kalau itu menjadi memberatkan, tidak boleh. Agama ini tidak datang untuk memberatkan kita. Kalau sudah wudu sebelum waktu salat kemudian dikumandangkan azan, ya udah cukup dengan wudu itu. Sebagai Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i itu beliau wudu untuk salat Isya, kemudian sampai salat subuh ternyata beliau enggak wudu. Ada yang melihat, wah, ini mazhab apa ini, katanya orang alim. Ya. Malam dia tidur, masuk salat subuh, kenapa dia enggak wudu? Ada itu yang melihat, dan itu dituliskan dalam kisah ya tentang biografi Imam Syafi'i. Ternyata
Setelah ditanya, "Ya Imam, bukankah salah satu yang membatalkan wudu itu adalah zawalul akal, hilangnya akal? Jika hilangnya akal itu bisa karena permanen, yaitu orang gila, hilang akal, batal wudu. Atau temporer, temporernya orang ayan, hilang akal, batal wudu, temporer. Ya. Atau temporer karena tidur, hilang akal karena tidur, maka batal wudu. Bukankah zawalul akal itu adalah membatalkan wudu? Dan itu termaktub dalam kitab wahai Imam Syafi'i. Kenapa engkau menyelisih perkataanmu sendiri? Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, saya bukannya tidak wudu. Pertama, saya enggak batal wudu saya. Malam itu saya tidur bukan ngorok, tapi memikirkan hukum. Kalau ada masalah begini bagaimana hukumnya? Terus dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an apa? Hadis apa? Dari Isya sampai subuh. Subhanallah. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ya. Jadi kalau kita melihat itu, Imam Syafi'i enggak mentajdid wudunya. Ya, tidak memperbarui, mestinya ya udah wudu saja. Ya, mungkin ada perkara yang dia lihat di Imam Syafi'i saat itu, ya, tidak boleh menghambur-hamburkan atau mubazir air umpamanya. Ya. Jadi begitu Pak ya. Kalau sudah wudu sebelum azan, kemudian dikumandangkan azan, ya tidak harus berwudu lagi kecuali dengan hajat yang lain, maka itu lain urusan. Oh, saya ingin kamar mandi, ada kepentingan. Ya boleh, justru jangan ditahan. Ingin buang hajat, baik kecil ataupun besar, jangan ditahan. Ya. Maka nanti ketika tidak dilakukan itu, ketika sholat, maka tidak khusyuk. Ya. Maka tunaikan hajat dan tajdidul, ya, berwudu. Kemudian yang kedua, tentang azan. Baik, ini penting nih, subhanallah. Pertanyaannya bagus. Setiap orang itu punya hak, Pak. Punya hak tugas masing-masing. Ya. Maka enggak boleh kemudian kita mengambil hak orang lain dan tugas orang lain tanpa izin. Saya menjadi imam rawatib itu di salah satu masjid di Salemba. Kemudian saya belum nyampe, jamaah masih duduk. Nah, kemudian muazin masih ada di situ. Saya masuklah dari belakang kayak begini, masuk pintu. Salah satu jamaah melihat saya sudah masuk, mau mengimami salat, muazin belum nengok ke belakang kan, dia nggak tahu saya sudah datang. Dia yang qamat di belakang tuh, ada jamaah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, dia qamat di situ. Ya biarin selesai qamat. Saya maju, ketemu muazin, qamat. Saya bilang qamat ke muazin, berarti sudah qamat tadi dia. Nah, saya sampaikan setelah itu enggak boleh. Yang qamat itu adalah yang azan. Apalagi yang azan ini memang adalah tugasnya. Ya. Tupoksinya ada. Jangan ambil tugas pokok orang lain kecuali kalau kita ridhoi. Saya pengen ini dapat keutamaan azan. Boleh enggak saya gantikan? Oh, boleh. Tapi ingat ya. Ya. Ya nanti kalau tanda tangannya saya gitu. Jangan ambil ya. Oh, enggak apa-apa. Kecuali kita diizinkan gitu. Boleh kalau diizinkan. Tiba-tiba datang kemudian mengambil haknya, enggak boleh. Apalagi kita belum masuk waktu sudah kemudian siap-siap mengambil hak orang, enggak boleh. Justru bukan keutamaan yang didapatkan. Nabi SAW memberikan tugas kepada Bilal itu, maka sahabat yang lain enggak ada yang berani tiba-tiba qomat azan tuh enggak ada yang berani. Karena mereka tahu hukumnya. Yang qomat itu adalah yang azan. Enggak boleh yang qomat itu orang lain. Kecuali mana nih muazzinnya. Kalau muazzinnya kayak tadi itu, maklar itu, barulah boleh itu. Ya, dia azan ngajak orang setelah tengok ini mana muazzin? Muazzinnya mana? Enggak tahu, pergi. Nah, barulah kita qomat. Kalau muazzinnya masih ada, biarkan muazzinnya nanti yang qomat. Dan qomatnya muazzin harus atas perintah imam. Bukan atas perintah makmum. Paham kita ya? Atas perintah imam. Mohon maaf, walaupun kita ketua DKM merintahin, qomat.
Muadzin ya takut aja mau dari KM kan. Ya. Tapi kita harus paham, nggak boleh, itu bukan hak kita. Ya. Imam yang bilang, ya qamat. Nah ini kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, tidaklah muadzin itu qamat melainkan atas perintah daripada imam. Nah perintah imam itu sekarang kan banyak isyaratnya. Ya, tidak harus mengatakan ayo qamat. Ketika dia sudah selesai salat sunnah, dia diam, ya udah itu isyarat, udah qamat. Tanpa harus, ya kenapa dia nggak qamat? Imamnya belum bilang. Ya nggak harus begitu. Ya, ya kalau imamnya sudah diam begini, tinggal nunggu, ya udah qamat, nggak apa-apa. Ya. Atau imamnya sudah datang dan memang agak telat imamnya dan itu memungkinkan untuk qamat, nengok pada imam, gimana, ada isyarat, udah qamat. Ya, begitu juga tadi qamat muadzin, jangan tiba-tiba azan tanpa berkoordinasi dengan yang punya hak. Ya, nggak dapat keutamaan nanti. Masuk waktu mestinya harus dikumandangkan azan, tapi muadzinnya belum ada. Apakah uzurnya syar'i atau Allahu alam bisawab, bolehlah di situ. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat dalam fikih. Sesuatu hal yang darurat itu menyebabkan yang haram menjadi halal. Contoh, orang yang kehabisan bekal, tidak ada yang dia makan, berada di dalam hutan, nggak ada yang dia makan, kecuali binatang yang haram. Kira-kira boleh nggak dia makan binatang yang haram itu untuk menyambung hidupnya? Boleh. Dalam fikih. Tapi jangan sampai kenyang, Pak. Oh, ini nyambung biar kenyang. Enggak, dalam fikih dijelaskan itu bukan untuk kenyang, untuk nyambung sebentar, nanti mudah-mudahan dapat yang halal. Begitu juga tadi, daruratnya ini muadzinnya mana kok nggak ada. Ketimbang nggak ada azan, ya kan? Maka silahkan. Karena itu masuk kepada darurat tadi. Dikiaskan seperti itu. Barakallah. Baik, itu pertanyaan pertama. Silakan, ada lagi? Ya. Mohon maaf tadi dulu Pak ya. Sahibu soal beliau ini subhanallah. Ini tadi lebih dahulu. Allah Ustaz. Saf pertama. Ya. Tapi karena kita sering menemukan itu saf pertama itu tidak jadi terbaik. Ini ada karpet yang dipotong karena kecil. Otomatis mengurangi jarak bersujud. Nah kalau saya dari situ sebenarnya gimana caranya kalau saya sujud itu nggak bakal rasa nyaman. Kalau menurut mengganggu daripada belakang gitu. Ini penyelesaiannya bagaimana? Ya, penyelesaiannya, insya Allah kita selesaikan masjid kita, insya Allah. Amin, Pak Ketua ya. Selesaikan masjid, kemudian tata dengan baik, rapi, biar nyaman, selesai urusan. Ya, karena masalah Bapak belum tentu menjadi masalah buat orang lain. Mohon maaf, ya kan? Ketidaknyamanan Bapak di sini, ya. Masalahnya ini berarti sampaikan saf pertama adalah saf terbaik. Ya, betul. Kalau terbaik itu dari tempatnya dan lain-lain. Ya, betul, insya Allah. Karena urusan RT kita paham. Saf pertama terbaik ya. Di masjid saf terbaik langsung dipotong. Berarti memang masalah kita nih Pak. Ya, masalah kita bersama Pak. Kita selesaikan insya Allah masjidnya, biar selesai masalah kita semua. Insya Allah, sepakat? Ya, sepakat gitu ya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu yang di depan itu 25, itu yang nomor 1, yang nomor berapa? Di mana posisinya? Ini di belakang imam. Ya. Terus yang nomor 2 terus bergerak ke kanan atau ke kiri. 2, 3, 4, 5. Ya. Terus yang posisi di belakang imam, misalnya ditempatin orang yang tidak bisa baca Al-Quran, bacaannya kurang bagus, apa dibuat boleh kan? Ini masalahnya karena setelah suatu waktu akan
akan menggantikan imam. Ya. Itu. Nah, terus yang kedua, masalah azan. Seorang yang azan, apa boleh jadi imam? Nah, ini misalnya kalau imamnya kebetulan berhalangan, ya, perangkap, apa diperbolehkan? Atau orang yang di belakang imam itu harus yang muadzin, atau mungkin orang lain yang memang dipandang bacaannya bagus. ya. Terus yang kedua, misalnya yang ketiga, ini masalah azan. Azan itu ada orang yang adanya bagus, ada yang adanya kurang. Mungkin orang yang adanya kurang itu mempersilahkan kepada orang yang adanya lebih bagus, iramanya bagus, tajwidnya bagus. Ya. Gitu. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di belakang imam, kalau sholat berjamaah banyak, ya maka mudah sebenarnya kita langsung memenuhi saf itu. Berbeda kalau seandainya jamaahnya hanya 2 orang, ya 2 orang. Maka dalam sunnah imam di belakangnya, di belakang imam langsung itu jamaah pertama. Ya, jamaah pertama. Kemudian jamaah kedua, karena saya sebut ada 2 jamaahnya. Apakah ngambil di kanan imam atau yang di kiri imam? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, dalam 4 mazhab ada perbedaan. Yang paling kuat itu adalah setelah di belakangnya imam itu ngambil sebelah kanan. Ya, ngambil di bagian kanan. Kemudian baru ke bagian kiri. Nah, setelah kiri itu disebutkan adalah baru nyambung ke kiri 1 orang, baru ke kanan. Paham ya? Jadi, kalau 2 makmum, 1 di belakang imam, maka ngambil satunya sebelah kanan. Berarti sebelah kiri itu kosong. Belakang imam 1 orang, kemudian sebelah kanan. Nah, kalau jamaahnya banyak, ya tinggal dipenuhi saf-safnya. Siapa yang lebih utama di belakang imam? Tadi pertanyaannya, siapa yang lebih utama di belakang imam? Yang lebih utama itu adalah orang yang bisa menggantikan imam. Nah, kalau kemudian semua orang merasa saya bisa menggantikan imam. Si jamaah ini juga mengatakan saya juga bisa menggantikan imam. Sampai semuanya bisa mengklaim bahwa saya bisa menggantikan imam, ya. Nah, kalau semuanya merasa pantas untuk menggantikan imam, maka siapa yang lebih utama datang ke masjid? Silahkan. Yang lebih utama, yang lebih dahulu datang ke masjid, dialah menempati posisi itu. Persis di belakang imam. Karena apabila imam dalam keadaan salah atau batal, maka yang di belakang imam inilah yang kemudian menggantikan imam. Gitu. Di sini kita harus memahami diri kita sendiri. Kalau memang kita sudah pantas gitu ya, pantas untuk menggantikan imam, silahkan. Tapi yang kita khawatirkan adalah kepantasan itu atas asumsi kita sendiri. Mungkin orang lain menganggap kita belum pantas. Ini yang bahaya. Kita mengasumsi, oh saya pantas. Tapi orang lain melihat bahwa belum. Ya. Maka sepakatlah kira-kira mana orang yang kira-kira bahwa oh saya ini kayaknya memang pantas, dan orang mungkin tidak meragukanlah kalau saya bisa menggantikan imam. Begitu, harus memahami itu. Nah, kita yang melihat orang lain bahwa dia yang pantas, kemudian tidak boleh suudzon. Hati-hati kita menjaga hati gitu ya. Jangan suudzon, berburuk sangka terhadap saudara muslim. Apalagi kemudian buruk sangka itu berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan azan. Mana yang lebih utama? Orang yang bagus suaranya atau yang tidak bagus? Yang paling utama adalah niat, itu pertama. Tidak diragukan, innamal a'malu binniyat. Niat yang paling utama agar kita kemudian mendapatkan keutamaan ini. Mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa-dosa kita sebagai muadzin. Niat. Kemudian yang kedua, terkait bagus dan tidaknya, ya mungkin relatif ya. Ada yang mengatakan, oh suaranya itu lebih bagus. Enggak, saya itu lebih bagus. Ada 2 qori.
dua-duanya internasional umpamanya. Kemudian ditanya, kira-kira dua orang ini siapa yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya? Ya. Dan dua-duanya internasional. Ada orang mengatakan yang A, ada yang mengatakan yang B. Ya, karena dua-duanya bagus, tapi nggak ada yang mengatakan ini lebih bagus. Mereka berbeda pandangan. Tapi ada yang kemudian orang sepakat bahwa si fulan ini lebih bagus suara azannya umpamanya. Maka apabila kita mengutamakan itu, melihat bagaimana Nabi SAW tidak memilih Abu Bakar menjadi muadzin, tidak memilih Umar menjadi muadzin, tidak memilih Utsman menjadi muadzin, tapi memilih Bilal bin Rabah menjadi muadzin. Apa sebab? Satu, Bilal itu suaranya lantang. Ini yang yang zahir ya. Suaranya lantang, keras. Kemudian memang suaranya bagus, Bilal bin Rabah. Itu isyarat dari Nabi Muhammad SAW, karena muadzin ini menyampaikan sebuah kebenaran, maka seharusnya lebih banyak orang yang mendapatkan akses kebenaran itu. Banyak orang yang bisa mendengar, mengajak orang kepada kebaikan. Makanya dipilihlah Bilal yang suaranya keras dan beliau suaranya indah. Nah, kalau gitu kita jadikan sunnah, maka silakan pilih yang lebih bagus menjadi muadzin. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, muadzin menjadi imam. Kenapa muadzin menjadi imam? Apa sebabnya? Pertanyaannya. Belum datang. Iya. Kemudian makmum yang lain kenapa enggak menjadi imam? Karena dia yang dorong muadzin jadi imam. Ente aja. Ya udah muadzin jadi imam. Ya kan? Pertanyaannya, sah enggak salatnya? Sah. Ya. Selama dijaga rukunnya, rukun salatnya ya sah. Ya. Tapi mestinya kan bukan muadzin yang jadi imam. Mestinya harus ada imam. Dia hanya mengajak manusia untuk salat berjamaah dan iqamah. Tapi enggak ada imamnya, mana itu? Enggak ada imamnya. Terus jamaah yang lain enggak ada yang mau maju. Muadzin sudah tengok-tengok gini, jamaahnya cuma rapatkan saf, enggak ada yang maju. Ya udah akhirnya muadzin juga yang merangkap. Ya, dia yang merangkap azan, kemudian qomat, imam pula, ya kan? Padahal ini enggak pernah direbutin. Enggak pernah direbutin. Kalau merangkap jabatan dunia, waduh direbutin, Pak. Ya kan? Merangkap muadzin, qomat, imam itu kayaknya enggak ada yang ngerebutin, Pak. Kecuali di musalla yang kecil, kemudian di situ ada kakek-kakek yang azan, suaranya udah parau, kadang muncul, kadang enggak. Tengok nih kok enggak ada orang, dia pula yang qomat sendiri. Ya. Tengok belah qomat enggak ada orang yang datang, dia yang jadi imam buat dirinya sendiri. Ya, salat sendirian lagi. Adakah begitu? Kan ceritanya ada. Akhirnya kemudian dia azan bukan waktu salat. Ya, dia azan. Ramai orang datang ke masjid. Gila. Kenapa? Belum masuk waktu salat kok azan. Kakek gila ya? Ente semua pada gila. Apa sebab? Saya panggil kalian untuk salat berjamaah di waktu masuk waktu salat, enggak ada yang datang. Tapi sekarang saya panggil kalian untuk sholat, belum masuk sholat, kalian datang semua ramai-ramai, yang gila tuh ente semua katanya. Bagus juga tuh begitu tuh. Kalau ada yang nggak datang ke masjid, pakai trik begitu. Ya, jadi begitu ya. Maka kalau ada muadzin sudah dia azan, dia qomat, silahkan yang layak maju aja Pak, maju aja. Ini saya sampaikan Pak, Bapak bagus bacaan Qur'annya, layak jadi imam. Kemudian di tempat umum, apakah itu di stasiun, atau di mana, di terminal, atau di mall, atau di mana saja. Kemudian nggak ada jadi imam, maju, boleh maju. Saya khawatir nanti yang maju ini karena nggak ada yang maju, dia yang maju, dia nggak pasti bacaannya, rancok salat kita. Ya, kalau Bapak sudah bagus bacaannya, tanya ke guru, Ustaz, saya bacaan saya begini nih Quran saya dan hafalan saya surah-surah ini. Kira-kira kalau saya menjadi imam di tempat keramaian cocok nggak? Ya, saya mempertanggungjawabkan nanti beberapa jamaah. Layak nggak jadi imam? Layak. Nah udah kalau layak kata guru kita, udah jadi imam. Khawatir nanti, saya pernah tuh Pak, ini kesalahan saya Pak, naik kereta, ya dari Pasar Minggu ke Bogor. Turunlah saya di suatu stasiun mau sholat, ya saya tawadu aja situ kan, ya memang tawadu. Nggak ada yang jadi imam, ada yang maju langsung. Ketika mulai jadi imam, saya istighfar kepada Allah. Ya,
istighfar, astagfirullah. Ini salatnya bagaimana nih? Udah bacaannya begitu. Ya. Akhirnya saya sendiri mufaraqah, adapun jamaah yang lain ya tetap udah selesai salatnya ya yang nanggung dia. Gitu ya. Nah, artinya yang saya sampaikan bahwa kalau kita bacaan kita sudah bagus dan layak menjadi imam, silahkan menjadi imam di tempat yang tadi saya sebutkan. Khawatir nanti yang maju itu bukan yang bagus bacaannya. Bukan kita ingin sok, bukan. Ya, bukan ingin sok. Begitu juga kalau tiba-tiba kita di keramaian, ada orang tiba-tiba maju Pak jadi imam dan bacaannya bagus. Dia pengen diketahui bacaannya bagus. Jangan seuzon, itu hujan buat kita. Jangan-jangan dia udah dengar dari gurunya begitu. Ente bacaan itu bagus. Nanti kalau ada tempat keramaian jadi imam. Khawatir nanti ada orang yang jadi imam nggak bagus bacaannya. Makanya dia maju jadi imam. Benar kita jadi belakang jadi makmum, subhanallah bacaannya bagus. Tapi setan langsung di sini. Tuh, pasti ini ada niat ujubnya orang. Karena bacaannya bagus, dia biar dia tahu, diketahui orang lain bacaannya bagus. Itu setan yang masuk ke kita tuh. Padahal dia melakukan itu karena ada ilmunya. Silahkan jadi imam, langsung. Jangan sampai ada orang yang tidak faham hukum-hukum salat dan bacaan Al-Quran tidak bagus, kemudian maju jadi imam. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Barakallah. Udah cukup Pak. Saya lihat jamaah ini kayaknya udah. Maksudnya penggantian imam itu Pak, kalau imam mundur, itu yang mengganti itu hapus gerakannya di mana? Gerakannya. Baik. Baik, gerakannya. Bagaimanapun geraknya, yang penting dia tidak lompat Pak. Udah itu sudah singkat Pak. Karena saya ini mengakomodir semua fikih. Yang penting dia tidak salto Pak. Nah itu aja udah. Begitu juga imamnya. Karena ini ada pendapat. Kalau Imam Syafi'i mualat. Imam Syafi'i itu begini. Maju, 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 maju. Begitu Imam Syafi'i. Nah kalau yang Imam Ahmad itu nggak perlu. Yang penting dia juga langkah aja masuk gitu. Ya. Jadi untuk mengakomodir ya, mengambil semua pendapat itu berarti silahkan bagaimanapun ya. Yang penting tadi tidak apa tuh. Subhanallah. Atau jangan sampai dia guling-guling gitu ya. Guling-guling mundur. Ya, begitu. Jadi baik. Hanya saya usahakan jamaah kita ini rata-rata mazhab Syafi'i. Udah pakai mazhab Syafi'i. Biar dia tenang jamaah kita. Saya kan kalau di sini kunut nggak? Kunut. Saya kunut. Di Muhajirin kunut nggak? Kunut. Di tempat yang mereka nggak kunut. Ada berapa kajian saya di Depok? Itu mereka nggak kunut. Saya kunut? Enggak kunut. Ya. Nah, itu ada ilmunya. Ya, saya nggak kunut. Nah, kalau jamaah kita ini adalah orang Syafi'i, bahwa dia akan lebih yakin kalau melihat kita nih imam batal dan dia mundur, yang menggantikan itu pakai mazhab Syafi'i mualat. Jadi mualat itu gini, maju bukan begini langsung. Paham ya? Mualat itu berurutan, maksudnya begini. Nah, itu dalam senam apa? Gerak jalan apa namanya, Pak? Nah, ini. Gitu. Tertib lah ya. Ya, tertib begitu. Pakai begitu kalau memang mayoritas jamaah kita mazhab Syafi'i rahmatullah. Syukran, barakallah. Baik ya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.